Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Malam hari ini saya akan menyampaikan firman perihal pelayanan 3 generasi. Mari kita akan baca Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Demikian bunyinya. Keluaran 3 ayat yang ke-15, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Ketika Tuhan memperkenalkan diri kepada Musa dan dia menyuruh Musa memperkenalkan nama Tuhan kepada orang-orang Israel, kepada orang Mesir, kepada seluruh bangsa. Dia berkata, perkenalkan namaku adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Saudara, 3 generasi yang dia sebut, dari Abraham, Ishak anaknya, kemudian Yakub cucunya. Kenapa demikian? Karena kalau kita belajar dari sejarah Alkitab, biasanya rencana Allah tidak selesai pada masa hidup kita. Rencana Allah itu harus dilanjutkan dari satu generasi ke generasi yang lain. Karena hidup kita terlalu singkat untuk menampung seluruh rencana Allah yang panjang, luas dan komprehensif. Karena itulah sebagai orang-orang percaya, kita harus meneruskan nilai-nilai luhur yang kita terima dari Tuhan kepada generasi kedua, kepada generasi ketiga, dan generasi selanjutnya. Saudara pernah lihat orang lari estafet? Maka kalau kita lihat perlombaan lari estafet, pelari pertama akan lari, lalu dia serahkan tongkat pada pelari kedua. Yang kedua lari, dia serahkan pada ketiga. Dan yang terakhir, pelari ketiga lari, dia serahkan tongkat kepada yang keempat. Walaupun pelari pertama itu larinya secepat kilat, tapi kalau dia tidak serahkan tongkat kepada pelari selanjutnya, dia kalah. Atau ketika dia serahkan tongkat tapi pelari selanjutnya santai, mereka akan kalah. Begitu juga dengan kekristenan, kerohanian. Kita harus menjadi orang yang menyala-nyala dalam pertandingan iman, berlari sampai menang. Tetapi saudara, kita harus melanjutkan tongkat estafet itu pada pelari kedua, ketiga, dan keempat. Nah, tongkat apa yang kita harus serahkan? Ini bicara tentang value, nilai-nilai yang kita harus berikan kepada generasi yang akan datang. Seperti Musa berkali-kali ngomong pada masa tua menjelang dia meninggal, hai umat Israel, apakah yang dimintakan oleh Tuhan daripadamu selain hidup takut akan dia, mengasihi dia, berpegang pada perintah dan ketetapannya, mentaati dia, maka engkau akan diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Ini nilai yang harus kita miliki, sikap takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, taat kepada Tuhan, dan kita harus transfer kepada generasi yang berikut. Kalau saya perhatikan, Musa pemimpin besar, dia melanjutkan tongkat estafetnya kepada Yosua. Tapi Yosua kita tidak tahu dia lanjutkan kepada siapa, karena setelah Yosua tidak ada, orang-orang Israel masuk pada masa kegelapan, pada zaman hakim-hakim, di mana orang melakukan apa yang benar menurut kemauannya sendiri. Atau Elia nabi yang luar biasa, bisa menurunkan api dari langit. Pelanjutnya adalah Elisa juga orang yang sangat luar biasa. Tapi setelah Elisa siapa? Dan orang Israel mengalami banyak keruntuhan, kemerosotan secara moral, bahkan mereka masuk dalam penyembahan berhala. Sehingga pola ini yang Tuhan sendiri ngomong harus ada dalam hidup kita. Pelayanan itu mencakup minimal 3 generasi. Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan karena itulah baru muncul generasi keempat, suku Israel. Dan dari Israel akan lahir Sang Mesias, Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, jadi apa yang kita harus upayakan adalah kerohanian itu mengalir kepada seluruh keluarga kita, kepada anak, kepada cucu, bahkan kepada cicit kita, saudara.
Ini pelayanan 3 generasi bahkan selanjutnya. Alkitab berkata dalam Kisah Rasul 13 ayat 36 bahwa Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, pada generasinya, dan baru setelah itu dia mati. Jadi setiap generasi Tuhan cari orang-orang yang bisa dia pakai untuk menyatakan kuasa dan kehendaknya. Kita tidak bertanggung jawab kepada generasi di atas kita karena mereka lahir lebih dulu. Kita hanya bisa memberikan sedikit impartasi kepada generasi setelah kita. Tapi generasi setelah kita itu, setelah menerima akar iman, mereka harus melanjutkan di dalam perjuangannya untuk memenangkan generasinya bagi Kristus. Tapi yang penting saudara, ada kesinambungan pelayanan dari generasi ke generasi. Sebab kalau tidak, kita akan kehilangan generasi yang kenalkan Tuhan. Dan kita akan jatuh dalam kekacauan seperti pada masa hakim-hakim. Nah, saya melihat ada 3 manfaat dari pelayanan 3 generasi Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau orang tua, anak, bahkan cucu dan seterusnya takut akan Tuhan, keluarga akan lebih utuh. Kenapa? Karena ayah, anak, dan cucu melayani bersama-sama. Dan kalau orang bisa melayani sama-sama, satu visi, satu hati, satu tujuan. Bahkan ini akan menolong anak rohani menjadi bapa rohani bagi orang lain. Karena ketika bapaknya melayani, kemudian anaknya mulai melayani generasinya. Dia akan cari hikmat dari ayahnya bagaimana cara melayani generasinya. Sebab kalau bapaknya melayani generasi setelahnya kurang nyambung saudara. Bahasa kita sama bahasa anak muda kurang nyambung. Bahasa anak muda sama bahasa anak kecil juga kagak nyambung. Karena di setiap generasi Tuhan membutuhkan orang-orang pilihannya. Saya percaya Tuhan hari ini cari bukan cuma pendeta yang sudah tua, tapi anak-anak Tuhan dalam setiap tingkatan usia yang dia bisa pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Usinda bisa dipakai Tuhan. Yang dewasa bisa dipakai Tuhan. Pemuda harus bangkit karena engkau bisa dipakai Tuhan. Remaja harus bangkit. Anak-anak harus bangkit karena engkau bisa dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Siapa yang percaya hal itu? Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Saya baca Yosua pernah berkata, aku dan seisi keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Itu harus jadi komitmen kita juga. Seperti Nuh. Istri, 3 anak, 3 mantu melakukan visi dan pekerjaan yang sama, membangun bahtera. Karena itulah perintah Tuhan walaupun orang-orang mengecamnya. Kekompakan di dalam keluarga dalam pelayanan memberikan keteguhan di tengah segala tantangan yang ada. Betapa indahnya kalau kita bisa memiliki keluarga yang melayani Tuhan. Kalau kita bisa melayani Tuhan bersama dengan keluarga, itu adalah anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Amin saudara. 2 hari yang lalu hari Selasa yang lalu saya ada di Papua. Pelayanan di Manokwari, sidang majelis daerah pendeta-pendeta GBI yang ada di sana. Saya terbang hari Senin malam jam 9 dari Jakarta. Tiba di Papua jam 8 pagi. Jam 10 sudah masuk ibadah pembukaan sampai siang. Dan kemudian malamnya ada KKR yang saya harus pimpin. Dan keesokan harinya saya juga harus memimpin 1 sesi. Lalu kemudian kembali lagi ke Jakarta dan ke Bandung. Tetapi saudara sekalian, pada siang setelah saya sampaikan khotbah pada ibadah pembukaan. Lalu saya pergi beberapa waktu ke gedung yang sedang dibangun oleh Ibu Suset Hetting, pendoa syafaatnya Reynan Bongke yang sekarang tinggal di Manokwari. Karena dia sedang bangun gedung yang cukup besar untuk tempat training pelatihan hamba-hamba Tuhan dan tempat nginep untuk para pendeta desa ketika dilatih. Dan kita juga melalui pelayanan misi berkat memberikan sumbangan kepada mereka. Saudara, jadi saya lihat tempat itu. Lalu kemudian saya diantar ke hotel sebentar untuk istirahat, mandi dan kembali ke gereja untuk KKR. Tiba-tiba anak saya yang kedua telepon nangis-nangis. Mami jatuh dari tangga. Waduh, saya jadi kaget saudara sekalian. Tangga mana?
rupanya saya pikir tangga rumah, rupanya dia sebetulnya lagi nyisir, udah mau turun ke bawah karena mau pergi bersama dengan cicinya. Saudara sekalian, waktu turun dia lihat pembantu yang baru lagi benerin mainan-mainan. Kadang kalau kita pergi ke luar negeri beli souvenir dan sebagainya, dia bersihin ke bagian yang akan agak atas raknya. Dan kemudian ada yang miring-miring begitu. Dia bilang, sini tangganya, jadi tangga lipat yang begini saudara. Sok naik lagi itu beresan. Aduh, sieun abi mah bu, katanya. Sieun, udah saya naik. Saudara, kadang-kadang ibu-ibu itu masalahnya begitu saudara sekalian. Ini cari masalah yang sebetulnya nggak perlu jadi masalah. Ini sebetulnya urusannya mau pergi keluar rumah. Karena hal itu dia naik, waktu turun jatuh, kena pantat, kepalanya menghantam ke lantai dan pingsan beberapa saat. Kemudian tidak ada orang di rumah kecuali suster. Suster mau hubungin kagak ada pulsa. Aduh, minta ampun saudara. Dan akhirnya untung dia masih bisa lihat ada HP istri saya. Dia cari dan mungkin 20 menit minimal baru ada orang datang ke rumah untuk kira-kira mengatur kira-kira harus pakai ambulans atau apa. Dan pada waktu diberdirikan muntah. Dan itu gejala gegar otak saudara. 8 jam dia ngomong perkataan yang diulang-ulang karena memorinya terganggu. Kenapa saya ada di sini? Kenapa jatuh? Rubin ada di mana? Udah dijawab, ditanya lagi. Saya ditelepon, saya telepon dia. 1 kali, 2 kali. Saya tanya, kemudian ketika saya sampai, ingat nggak waktu saya telepon? Enggak, katanya nggak ingat. Bahkan sampai hari ini dia tidak ingat peristiwa jatuhnya tersebut. Kenapa dia ada di situ? Kenapa dia dari rumah sakit? Ketika orang kunjungi keesokan harinya, mau nengok siapa ya di rumah sakit? Aduh saudara sekalian, 8 jam dia mengalami hal semacam itu. Dan saya ada di Papua, saya telepon kepada seorang, bisa nggak saya ada pesawat nggak? Pesawat terakhir dari sana sudah terbang Pak beberapa waktu yang lalu. Jadi tidak ada pesawat lagi. Saudara, kalau di Jakarta lebih gampang, di Papua waduh. Dan waktu itu saya berdoa, Tuhan beri kami kesempatan untuk melayani bersama-sama. Sebab tidak ada hidup yang lebih indah ketika satu keluarga bisa melayani bersama-sama. Saudara-saudara, kita berdoa, di CT scan ada pendarahan pada bagian kepala. Tetapi setelah dilihat saya bawa datanya juga, saya kirim kepada rekan yang ada dokter yang juga disampaikan ke Singapura. Dan dia bilang setelah dilihat bagian otaknya tidak ada pendarahan, bagian luarnya saja, safe katanya. Dan kalau Tuhan kehendaki besok sudah bisa pulang ke rumah. Saya tahu ada kesempatan yang paling indah kalau kita bisa melayani bersama-sama dengan keluarga kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi pendeta itu nggak enaknya loh saudara. Karena saya ada di Papua, istri saya lagi di Bandung, dan saya merasa begini, aduh saya kok tidak ada di tempat. Sebagai suami, sebagai kepala keluarga saya tidak ada di tempat. Kalau ada, saya bisa melakukan banyak hal. Dan mungkin peristiwa itu tidak terjadi. Kadang-kadang pemikiran begitu. Dan saudara tahu, saya malam harus KKR. Dan saya sudah siapkan KKR, temanya kira-kira tetap bersyukur dalam segala keadaan. Saudara bisa bayangkan, khotbah itu bukan sekedar ngomong. Waduh lagi kondisi begini, dan itu kan banyak orang yang telepon saudara-saudara. Segera dibawa ke Singapura, naik pesawat. Ambulan udara tuh saudara. Ya. Bahaya ini kalau darahnya rembes. Waduh macam-macam saudara. Stres, tegang. Dan saya harus khotbah tentang mengucap syukur di dalam segala keadaan. Saya percaya hanya kekuatan Tuhan yang bisa membuat kita mampu. Jadi saya khotbah, orang-orang diberkati Tuhan. Saya kadang-kadang ada humornya juga, mereka ketawa dan sebagainya. Baru sebelum saya doa penutup, saya ngomong, saudara diberkati, haleluya. Wah, semangat orang-orang Papua kan. Sebetulnya saya lagi punya masalah. Tapi saya ingin belajar menghidupi firman, tetap bersyukur di dalam segala keadaan.
Saya mau katakan, nilai-nilai takut akan Tuhan, mencintai Dia harus ada di dalam seluruh keluarga kita. Sehingga ketika Tuhan memberikan kesempatan untuk kita bisa melayani Dia, itu kesempatan yang luar biasa. Yang kedua, kenapa pelayanan 3 generasi harus dilakukan? Karena kita akan bisa lebih memahami keunikan setiap generasi yang berbeda. Di mana kita bisa saling menerima satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain, dan bukan ada perpecahan karena generation gap, karena tidak mengerti satu dengan yang lain. Saudara, saya khotbah beberapa minggu yang lalu di Gereja Mawar Sharon Surabaya, dan saya sudah khotbah di sana sejak tahun 1988. Sebelum ada gerejanya, sudah lebih dari 26 tahun yang lalu. Dan sekarang menantunya, anaknya yang banyak terlibat pelayanan, Pak Philip Mantova dan yang lain. Lalu kemudian setelah khotbah, makan siang dengan Gembala Sidang, Pak Yusuf Stanto, mertuanya Pak Philip, saya ngobrol sama istrinya, Bu, saya kemana-mana, kalau nyanyi pujian saya ngerti lagunya. Di sini kok saya nggak tahu lagunya ya. Semua lagunya saya merasa asing. Oh iya Pak, ini lagu anak-anak praise and worship, mereka ngarang sendiri, mereka nyanyi-nyanyi lagu mereka sendiri. Waduh, saya kagak ngerti ini. Wah, saya juga sama Pak, katanya. Wah, masa Ibu Gembala? Iya, cuma kan gini, kita ini makin tua. Orang-orang itu kiblatnya yang kita harus layani itu harus ke orang muda, bukan ke orang tua. Orang muda jangan ditarik ke orang tua. Orang tua yang harus belajar menyesuaikan diri dengan orang muda. Karena yang di depan itu bukan orang tua, yang di depan itu orang muda. Saya pikir bagus sekali nih pemikiran saudara. Kadang-kadang orang tua ketika lihat ada anak muda pakai celana jeans, wow, ribut saudara. Saya mau bilang, saya kemarin naik pesawat. Mungkin satu-satunya orang yang masih pakai celana kain adalah saya, saudara sekalian. Bener nih. Dan dari orang yang paling tua sampai paling muda, semua celananya jeans. Dan apakah kita bisa bilang orang yang celananya kain lebih rohani dari orang yang celananya jeans? Saya rasa kita harus mengubah pandangan kita tentang hal itu. Saya tidak bilang semua orang harus pakai celana jeans. Saya juga tidak terlalu suka dengan yang terlalu ketat, robek-robek dan sebagainya. Anak saya suka pakai yang seperti saya bilang, kamu gak punya celana lain yang lebih bagus? Kenapa mesti bolong-bolong? Dan anak sekarang yang bagus-bagus sengaja dibolongin, saudara-saudara. Aduh, minta ampun. Tapi ada perbedaan generasi, perbedaan gap. Dan kita harus melihat bahwa ini adalah satu perbedaan budaya. Dan belum tentu bicara soal masalah kerohanian. Apa yang harus kita lakukan? Saling menerima. Kalau yang dia langgar adalah hal-hal moral, dia nyembah berhala, dia narkoba, kita harus marah. Tapi kalau perbedaan semacam itu, musik, duk, yang ini mah yang santai, yang apa, lalu marah-marah sama anak muda. Saya rasa itu orang tua yang kurang bijaksana. Saudara, waktu ada K-pop Korea datang ke Bandung, beberapa orang tua langsung protes, saudara sekalian. Langsung protesnya bukan kepada saya, kepada Julius. Tuh lihat. Saya panggil saudara-saudara. Karena waktu itu hadir kira-kira 1.200 anak muda. Dan closingnya saya khotbah 10 menit. Saya tantang 400 anak muda datang kepada Yesus. Saya mau tanya, KKR pemuda di mana yang bisa datang 1.200? Panggil pengkhotbah paling hebat. Nggak ada tuh anak muda 1.200. Konser dari Korea, mereka hadir. Dan saya ngomong sama orang-orang tua, apa bapak ibu tahu, saya kira-kira senang dengan musik Korea itu? Saya jawab, saya tidak senang. Wah, duduk. Saya duduk paling belakang, dari paling depan, aduh. Udahlah, saya mah duduk paling belakang aja lah. Udah, suaranya juga kenceng dan sebagainya. Ya udah, mereka senang jingkrak-jingkrak, saya pikir apa bagusnya. Tapi apakah saya melarang? Tidak. Biarin aja mereka. Karena ini kan outreach penjangkauan. Tidak tiap minggu juga kita bikin acara outreach penjangkauan semacam itu. Paling setahun sekali, setahun
2 tahun sekali, saudara. Tapi saya cuma minta, pokoknya closing saya yang doa penutup, tapi saya sampaikan kata-kata tertentu. Dan saya sampaikan firman, singkat 10 menit saya undang, ada 400 orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bukankah itu yang harus kita lihat? Bagaimana jiwa-jiwa yang berbeda seleranya daripada kita bisa menerima Yesus. Selera saya tidak terlalu penting, keselamatan mereka jauh lebih penting. Siapa yang setuju? Berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Generasi sekarang disebut netizen, internet citizen. Jadi kita harus menjangkau mereka juga sesuai dengan apa yang merupakan keunikan mereka. Saudara, minggu lalu kita meluncurkan gereja apps. Apa sudah ditayang ya di Tasik? Gereja apps. Jadi generasi sekarang itu kan selalu pegang smartphone. Boleh saya tanya, dari anak kecil sampai orang dewasa, yang punya smartphone ada? Boleh diangkat smartphone-nya? Angkat tinggi-tinggi. Wah, tuh ya. Generasi sekarang adalah generasi yang pegang smartphone. Kita masih pakai warta jemaat dibagikan. Saya mau tanya, siapa yang setelah terima warta jemaat dari gereja dibaca setiap hari? Boleh angkat tangan? Wah, puji Tuhan, ada 20-an lah. Puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan, 20 dari 1000 sekian. Saudara, orang-orang seperti saya, lebih tua dari saya, lebih suka membaca dengan kertas. Generasi sekarang baca, termasuk baca Alkitab, dengan hal semacam ini. Sehingga kita harus masuk dengan pola semacam itu. Dan minggu lalu kita mulai meluncurkan GBI Battle Application. Jadi kita bisa lihat warta jemaat, tinggal klik di sini. Lihat renungan harian, bahan komsel, khotbah minggu lalu, live streamingnya dari Bandung. Jadi kalau yang lagi sakit berhalangan kebaktian, tinggal diklik muncul gambarnya, kebaktian, orang nyanyi dan sebagainya. Kalau kertas warta jemaat nggak bisa dilihat begitu, saudara sekalian, nggak ada live streamingnya. Jadi lambat laun kita akan mulai bergeser dari kertas pada digital supaya lebih go green juga. Dan orang-orang muda sekarang kan pegang ini. Jadi tolong download dari Play Store, ada GBI Battle, klik. Kalau ada yang nggak bisa, tolong minggu ini disiapkan anak-anak muda biasanya. Cingku Mahacarana, pokoknya diklik beres, tinggal pencet begitu. Tapi pastikan handphone Anda smart. Kalau handphonenya stupid, tidak smart, saudara mau pencet apanya? Dan saya anjurkan kalau orang tua mau pakai yang smartphone yang bisa internet, jangan yang beginilah, kekecilan. Yang seperti begini, saudara. Atau kalau bisa lebih gede lagi, supaya hurufnya lebih jelas begitu. Generasi ini generasi yang berbeda, pergumulannya juga beda. Dulu kita waktu kecil main gundu, main kelereng, main congklak. Sekarang anak-anak mainnya internet, main games. Dan saya mau bilang, yang terbaru kini sudah muncul, menggabungkan antara virtual and reality. Virtual itu dunia maya, reality itu dunia nyata. Dan pelopornya, trendsetternya, permainan Pokemon Go. Saya mau bilang Pokemon Go bukan akan menjadi permainan yang paling menarik di seluruh dunia. Tapi setelah ini akan banyak puluhan muncul permainan-permainan lain dengan nama yang berbeda-beda, tapi konsepnya sama. Virtual and reality, maya dan nyata. Nah, kepada generasi semacam ini kita harus bisa jelaskan. Menurut saya Pokemon Go harus kita waspadai. Pertama, karena Pokemon Go mengajarkan okultisme. Mengajarkan sesuatu yang berkaitan dengan penyembahan berhala dari tingkat yang paling dini. Pokemon itu pocket monster.
Monster itu menurut kamus binatang yang menyeramkan, binatang yang aneh, binatang yang menakutkan. Waktu Tuhan ciptakan binatang, dia bilang semuanya amat, semuanya baik. Bahkan waktu diciptakannya manusia, dia bilang semuanya amat baik. Kita tidak bisa bilang begitu kepada monster. Dan kalau saudara perhatikan, dalam permainan Pokemon Go itu, Pokemon nanti diaduin sama Pokemon yang lain. Dan diadunya bukan pukul-pukulan, gak ada tembak-tembakan, gak ada bunuh-bunuhan. Semua main begini. Buak, mati muntah darah. Nah anak kecil kan mulai belajar, oh ternyata untuk bunuh orang itu tidak harus pistol, tidak harus pukul, pakai tenaga dalam. Dan orang juga bisa mati. Ini ngajar apa? Ini ngajar sihir, saudara. Kedua, Pokemon Go mengajarkan bukan hanya okultisme, tapi evolusi. Evolusi artinya satu bentuk bisa berubah jadi bentuk yang lain. Dari Pokemon yang gak ada apa-apanya, zut punya sayap, zut jadi kekar, zut bisa punya ilmu yang tinggi. Salah satu yang paling terkenal dari Pokemon namanya Pikachu. Dan Pikachu itu binatang atau boneka yang buntutnya itu seperti kilat yang jatuh itu. Seret. Dan saudara tahu Tuhan pernah ngomong, iblis jatuh seperti kilat dari langit. Dan itu gambaran yang dipakai. Mengajarkan okultisme, mengajarkan evolusi. Alkitab tidak mengajarkan evolution, tapi creation. Semua diciptakan oleh Tuhan. Tidak berevolusi pada bentuk yang lain. Dan yang ketiga yang paling bahaya adalah control mind. Mengontrol pikiran sehingga selalu mengikuti arus kemana ada Pokestop yang ada. Saya pelayanan beberapa minggu lalu di Surabaya dan agak terlambat datang karena di satu deretan jalan jadi ramai sekali. Saya tanya supir gereja yang jemput saya, biasanya sepi nih jalanan, kenapa kok ramai sekarang? Dia bilang, Pak banyak yang ambil Pokemon di sini, banyak Pokestop. Saya lihat orang muda itu sepanjang jalan naik motor kiri kanan, saudara-saudara. Ngejar-kejar Pokemon, bayangkan. Ada yang udah tabrakan, ada mati gara-gara kejar Pokemon. Ada yang udah jatuh ke jurang, ada. Ada yang udah dirampok, ada. Saudara sekalian, dia pergi-pergi ke tempat yang sepi, dirampok. Memang setan selalu minta tumbal. Karena pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dan Alkitab berkata, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Apakah kita bisa bilang bahwa kita mempergunakan waktu dengan baik ketika kita main Pokemon Go? Apakah ini penting buat orang tua usinda? Tidak penting. Saya rasa tidak ada usinda main Pokemon Go. Ada bapak ibu tante main Pokemon Go? Tidak ada kan? Tanya sama anak muda yang punya handheld di belakang. Siapa yang belum pernah main Pokemon Go? Ada? Saudara, pergumulan kita berbeda. Tapi ingat, nilai firman harus tetap disampaikan pada generasi yang berbeda. Supaya takut akan Tuhan ada di dalam kehidupan setiap kita. Yang ketiga, manfaat pelayanan generasi membuat pengurapan lebih bertambah. Karena ada pengayoman, hikmat, pengalaman Bapa rohani. Dan orang-orang yang lebih mudah dimentori sehingga lebih maksimal. Kenapa pelayanan generasi penting? Pertama, keluarga akan lebih utuh. Karena keluarga melayani bersama. Yang kedua, kenapa pelayanan 3 generasi penting? Karena kita akan lebih memahami keunikan tiap generasi yang berbeda. Pergumulan yang unik dari setiap generasi yang tidak sama. Dan kita saling memahami, mereka punya pergumulannya sendiri-sendiri. Dan kita harus mengedepankan firman untuk memberikan jawaban. Dan yang ketiga, pengurapan akan lebih bertambah. Kalau 2 atau 3 generasi duduk bersama mengandalkan hadirat Tuhan. Powerful ketika kita sungguh-sungguh terlibat dalam pelayanan bersama. Kisah Rasul 2 ayat 17, firman Tuhan bilang begini. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Semua manusia itu siapa? Pertama, anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Siapa yang dilawat Tuhan? Anak kecil. Kedua,
Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Teruna itu apa? Orang muda. Anak akan dilawat, orang muda akan dilawat. Yang ketiga, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Berapa generasi? Anak, pemuda, orang tua. Tuhan bilang akhir zaman akan dilawat oleh Tuhan. Jadi saya percaya waktu kita berkumpul, anak, remaja, pemuda, orang tua, lawatan Roh Kudus akan turun ketika kita berdoa dengan segenap hati, ketika kita meminta dengan segenap hati. Saudara-saudara, 50% penduduk dunia ini generasi muda. Orang yang percaya Yesus 85%-nya sebelum umur 15 tahun. Jadi mayoritas 85% orang bertobat percaya Yesus antara usia 4 sampai 14, di bawah 15. Hanya 1 di antara 10.000 orang yang bertobat setelah berumur 30 tahun. Jadi makin tua makin karatan, makin susah bertobat. Hanya 1 di antara 750.000 orang yang bertobat setelah berusia 75 tahun. Jadi kalau engkong saudara kemarin bertobat usianya 75, dia jenis manusia langka yang perlu dilestarikan, saudara. Karena hanya 1 di antara 750.000. Tetapi kalau kita melakukan pelayanan pada generasi kedua, generasi ketiga, maka orang-orang muda akan bangkit. Tidak seperti gereja di Eropa yang gedungnya bagus-bagus, dibangun oleh generasi yang dulu. Sekarang yang datang kebaktian cuma belasan orang, itu pun yang rambut sudah putih semua. Karena mereka tidak sambungkan tongkat estafet pada pelayanan generasi kedua, generasi ketiga dan selanjutnya. Tapi orang yang mengadakan Roh Kudus, bahkan anak cucunya akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Saudara pernah lihat video klip ada seorang pengkhotbah cilik namanya Kenan Tipton di Amerika Serikat. Dia generasi ketiga dari sebuah gereja Pentakosta yang ada di Amerika Serikat. Dan umur 4 tahun dia khotbah, bahkan dia diundang ke berbagai pertemuan karena dia fenomenal sekali. Masih 4 tahun tapi khotbah secara luar biasa. Coba kita lihat cuplikannya sebentar tentang hal ini. Lord silence. I'm ready to have some church tonight. We had a miracle today. Everybody was shouting. I was out there, and people was getting the Holy Ghost, and fire came on, and people was getting the Holy Ghost down there, and I was down there, and people was shouting, and everything was going on, but people. Y'all are going to be a miracle. When y'all walk out the store, you're going to have to feel God. This place now. Paul and Silas got in jail one time. One time the lady was following with Paul and Silas. And they were singing. And Paul and Silas prayed. Yes. And then Paul and Silas, and then the lady felt angry. Then the king put him in jail. Then Paul and Silas put the handcuffs as they prayed. God broke them, and they beat everything up because they were tough. And that's good preaching, son. God, I broke him out of prison. Yes. God broke him out of prison. Yes, We got some church tonight. Come on. And somebody get the Holy Ghost tonight. It's gonna be fine. But God wants you to do that. God wants us to
Saudara-saudara, anak kecil bisa dipakai Tuhan. Siapa yang rindu satu kali ada anak seperti itu yang khotbah di tempat ini. Dan banyak orang-orang akan diselamatkan. Siapa yang rindu hal itu terjadi? Bisa terjadi? Ada yang mustahil? Tidak ada. Gimana? Doakan. Rupanya papanya pendeta, opanya pendeta juga, saudara. Jadi nilai-nilai rohani sudah diturunkan kepadanya. Dan dari sejak kecil dia melayani Tuhan. Jadi kita mau berdoa nih. Berdoa supaya setiap orang tua, khususnya ayah sebagai kepala keluarga, imam di dalam keluarga, mulai hari ini berdoa untuk seluruh keluarganya. Berdoa untuk istri, berdoa untuk anak-anak. Supaya mereka dilawat oleh Tuhan secara luar biasa. Saya percaya akan ada generasi yang luar biasa yang Tuhan bisa pakai. Dan saya yakin ketika kita sungguh-sungguh berdoa, mujizat demi mujizat Tuhan akan nyatakan. Dan apa yang merupakan kebutuhan-kebutuhan kita untuk pelayanan, Tuhan akan siapkan secara luar biasa. Jadi berdoa supaya ada generasi baru yang muncul. Dan yang kedua berdoa supaya ada terbukanya kesempatan-kesempatan pelayanan. Bahkan kalau mungkin kita merasa aduh kesempatan pelayanan masih kurang, fasilitasnya masih kurang, kita doa. Pasti Tuhan akan buka jalan bagi kita sekalian. Amin saudara. Saya mau akhiri dengan kesaksian ini. Berapa minggu lalu saya khotbah di jemaat kita di Kedoya. Kedoya itu cuma punya 2 ruko, saudara, dipakai kebaktian. Sehabis kebaktian ada seorang jemaat bilang gini, Pak, kapan ini mau diperbesar? Udah sesek nih, panas nih. Cuma 2 ruko, muatnya juga paling berapa? 150 orang, udah padat banget tuh. Ya doainlah supaya kita punya tempat lebih luas. Dan saudara, kita sebetulnya udah sekian tahun nawar supaya 2 ruko di samping kita itu mau dijual, kagak dijual. Mau dikontrak, kagak dikontrak. Dia pakai buat apa segala macam usaha. Setelah kita doa, berapa waktu yang lalu dia kasih persetujuan. Oke deh, boleh dikontrak, dijual nggak mau. Dan kita setelah tawar-tawar boleh dikontrak 5 tahun. Wah puji Tuhan, jadi kita bisa jebol kan. Harga 1 ruko 90 juta per tahun. Karena 2 ruko nyambung 180 juta. Kali 5 tahun 900 juta. Kita udah salaman, udah deal. Kita mau proses untuk pembayaran. Tiba-tiba ada orang yang letaknya di sebelah ruko yang kita mau sewa. Protes, tidak setuju. Dan dia gak setujunya bikin gara-gara lagi. Lapor RT, lapor RW, lapor sana sini. RT RW belain kita karena kita kan udah lama di sana. Saudara sekalian marah-marah dan sebagainya. Lalu akhirnya kasih tahu ke saya, pengurus gereja. Saya bilang yang marah-marah itu yang mau jual ruko. Bukan, tetangganya. Loh apa urusannya? Apa urusannya sama itu orang? Apa FPI barangkali? Oh bukan Pak, Katolik. Orang Tionghoa lagi. Waduh minta ampun. Ini orang. Dan waktu akhirnya saya bilang ya udah nanti saya rapat deh sama pengurus. Waktu rapat pengurus yang muda-muda bilang sikat aja. Apa urusannya? Nggak ada kaitannya kita sama dia. Udah ambil aja. Cuma saya pikir gini. Kita ini gereja. Mau sewa itu kan untuk melayani jemaat lebih banyak. Tapi masa jadi malah ribut dan sebagainya. Jadi kita doa, saya bilang udahlah cooling down dulu. Kita doa aja 1-2 bulan. Jadi saya mulai doa Tuhan. Melebarkan gereja kok susah banget. Lebih gampang buka panti pijat rupanya. Daripada melebarkan gereja. Dan itu orang urusannya apa? Nggak ada kaitannya. Sampai hari ini kita nggak bisa sewa tempat itu. Karena apa? Ada tetangga sebelahnya yang nggak setuju gereja kita diperlebar. Bayangkan. Orang Tionghoa, orang Katolik, saudara. Seiman percaya nama Yesus dan juga bukan anggota FPI. Bisa aja itu terjadi. Jadi akhirnya kita doa, Tuhan apa rencanamu? Tiba-tiba 2-3 minggu lalu di depan kita itu ada supermarket besar, bagus, namanya Food Hall. Food Hall, lantai pertama supermarket, lantai kedua food court.
yang cukup besar. Lantai ketiga dipakai kantor. Kantornya pindah ke Sudirman, kantor pusat. Lantai 3-nya kosong. Luasnya 2 lantai, luasnya 650 meter persegi. Lumayan besar ya. Hampir seperti gereja yang di Bandung di Hyper Square. Atasnya 165 meter persegi. Nawarin sama kita, dengar-dengar gereja mau perlu tempat lebih besar ya, ke pengurus. Dia telepon, iya betul, ya udah kita mau sewakan. Dihitung-hitung 1 tahun 1 miliar. Pengurus kedua telepon saya bilang enggak punya duitnya. 1 tahun 1 miliar, 5 tahun 5 miliar, dari mana duitnya? Akhirnya kita doa lagi saudara. 2 minggu lalu saya khotbah di sana. Manajer food hall se-Indonesia, karena food hall itu ada 28 outlet di berbagai kota di Indonesia, mau ketemu saya. Lalu setelah ketemu, dia ngomong, Pak, gerejanya mau diperluaskan ya ruangannya? Iya betul Bu, kita juga mau sewa yang sampingnya. Lalu kemudian, udahlah pakai tempat kami juga udah gak pakai. Iya kita mau, tapi saya dengar katanya 1 tahun 1 miliar Bu ya. Jadi 5 tahun 5 miliar. Emang bener, waduh berat dah, kita gak mau. Oh ya, saya juga udah dengar sih dari pengurus Anda bahwa gereja gak sanggup. Jadi saya udah runding sama ownernya. Lalu ownernya tanya, siapa sih yang mau sewa? Gereja. Dia sewanya apa? Mau sewa ruko di belakang. Berapa? 180 juta per tahun. Kamu nawarin berapa? 1 miliar per tahun. Waduh jauh banget. Minta berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun dia pikir-pikir, ya ginilah, udahlah buat gereja amal saja, udah dikabulkan saja. 180 juta per tahun kali 5 tahun 900 juta, bukan dapat 2 ruko, dapat ruangan 2 lantai, kira-kira 700 sampai 800 meter persegi. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Sampai saya tanya gini, Bu sorry ya, saya ingin pertegas. Ibu bilang 5 tahun 5M. Ya betul. Sekarang 5 tahun 900 juta. Apa betul Bu? Saya tidak salah dengar. Iya memang betul begitu. Dan dia bilang kalau bukan untuk gereja kita gak akan sewakan semurah itu. Lalu saya tanya, kira-kira kenapa kok dikasih harga murah seperti itu? Ini kan harga 2 ruko saudara. Rukonya aja gak disewa-sewain, ini mau disewain. Ya kita ingin kalau bisa jemaatnya tambah maju Pak. Supaya setelah kebaktian jangan pulang dulu, makanlah di food court kami, belanja. Saya bilang beres, kita saling memberkati satu dengan yang lain. Lalu saya tanya, ibu agama apa? Oh saya Katolik Pak. Waduh, saya bilang puji Tuhan. Ada satu Katolik yang melarang-larang kita saudara sekalian. Supaya saya tidak kepahitan, rupanya dia kasih satu orang Katolik yang kasih tahu bahwa ada yang lebih baik. Saya mau bilang, kadang-kadang rencana kita yang sudah kita anggap bagus semuanya dihalangi oleh orang. Kita mau ngamuk, kita jengkel, urusan apa? Tapi ternyata kalau kita tetap ikuti jalan Tuhan, banyak doa, Tuhan kasih yang terbaik tepat pada waktunya. Karena bagi Tuhan semuanya mungkin. Saya mau ajak kita berdoa bersama-sama hari ini. Biarlah kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita, juga bagi bangsa Indonesia. Mari kita berdiri semua.